Gangguan kecemasan atau anxiety bisa terjadi pada siapa saja. Untuk itu kita kenali simptomnya ya. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan sharing-sharingnya, ini aku lagi belanja ayam. Ini belanja kayak gini teman-teman, murah harganya dan ayamnya juga fresh. Kalian bisa pilih beli utuhan ataupun juga beli potongan. Sembari menyimak video belanja-belanjaku, teman-teman kita sharing-sharing tentang anxiety atau kecemasan ya. Gangguan kecemasan itu sebenarnya ada beberapa tanda-tandanya, cuma memang kita nggak boleh mendeteksi sendiri ya teman-teman. Harus datang ke tenaga ahli kalau mau tahu lebih pastinya. Tapi setidaknya ada beberapa tanda-tanda atau simptom yang bisa kita ketahui. Yang pertama, biasanya akan mengalami kesulitan tidur. Nah, kesulitan tidur ini tidak hanya sehari 2 hari, tapi dalam jangka waktu tertentu ya teman-teman. Kemudian orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, biasanya mereka sulit sekali berkonsentrasi, mudah marah, mudah tersinggung. Kemudian juga tidak nyaman buat makan ya, mereka mengalami juga biasanya gangguan makan. Selain itu, orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan ini teman-teman biasanya juga mengalami kondisi di mana hatinya merasa sangat tertekan, kemudian merasa ada ketegangan yang besar di dalam kehidupannya, sulit untuk berpikir ya, kelelahan yang sangat, kemudian juga banyak hal-hal lain yang bisa terjadi. Tetapi balik lagi, kalau teman-teman mengalami itu semuanya, belum tentu loh teman-teman mengalami gangguan kecemasan. Jadi kalau memang tanda-tanda seperti tadi itu ada dalam diri kita dalam jangka waktu lama, mungkin 1 minggu, mungkin 2 minggu, teman-teman bisa langsung ke ahlinya ya. Bisa jadi memang hanya stres biasa, tapi bisa jadi juga gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini kalau dibiarkan berlama-lama di dalam diri ya teman-teman, biasanya bisa menyebabkan stres, frustasi ya, atau bahkan bisa lebih buruk lagi sampai ke depresi. Tapi yang jelas teman-teman, balik lagi, jangan kira-kira ya, karena harus datang ke psikolog atau psikiater biar teman-teman bisa berkonsultasi. Nah, ada beberapa cara sih teman-teman untuk membantu menerapi atau mengatasinya ya. Pertama, kita belajar mengenali pikiran kita. Apa saja yang menimbulkan kecemasan itu timbul. Kalau masih dalam tahap normal, kita bisa atasi sendiri ya. Tapi kalau sudah agak sedikit mengganggu, teman-teman bisa datang ke para ahlinya. Kemudian juga faktor sosial kultural ya, faktor lingkungan juga bisa menjadi pencetusnya. Nah, ini harus kita pertimbangkan mana-mana yang memang menjadi pencetusnya, sebaiknya dihindari gitu ya teman-teman ya. Terus juga kita berusaha mengurangi pikiran-pikiran yang mendatangkan stres, mendatangkan tekanan yang dalam. Nah, ini juga bisa dilakukan. Dan kalau masih sulit juga, teman-teman bisa datang ke psikiater atau psikolog tadi ya. Biasanya nanti akan dikasih obat untuk penenangnya atau untuk terapinya. Nah, mungkin itu aja sedikit ya teman-teman ya tentang sharing gangguan kecemasan. Mudah-mudahan sehat selalu. Yang penting kalau teman-teman ada cemas dan lain-lain itu belum tentu gangguan kecemasan ya. Jadi kalian bisa konsultasi dulu. Semoga sehat selalu ya teman-teman.